Musim ini performa Mohamed Salah dan Alexander Isak dinilai jauh dari memuaskan. Secara statistik, kontribusi mereka dalam hal gol dan assist masih tergolong rendah, terutama jika dibandingkan dengan ekspektasi terhadap peran mereka di lini depan. Salahnya mencatat beberapa gol dan assist dari 11 laga, sementara Isak justru tampil lebih minim kontribusinya sejak bergabung dari Newcastle. Melebihi dari sekedar angka, keduanya juga belum menunjukkan intensitas kerja yang sesuai dengan gaya bermain Arne Slot, yang mengandalkan pressing tinggi dan pergerakan agresif tanpa bola. Melemahnya tekanan dari lini depan membuat permainan Liverpool kehilangan identitasnya. Dalam situasi ini, tantangan terbesar bagi Slot bukan sekadar membenahi performa tim, melainkan berani mengambil keputusan tegas. Apakah ia siap mencadangkan dua pemain yang selama ini dianggap tak tergantikan oleh para pendukung dan publik? Real Madrid menerima kabar baik jelang pekan krusial di dua ajang kompetisi. Trent Alexander-Arnold dilaporkan telah kembali berlatih bersama Scott dan berpeluang masuk daftar pemain untuk laga Liga Champions melawan Juventus. Ia juga dipastikan siap tampil dalam pertandingan El Clasico bulan ini. Menurut laporan dari AS, bek kanan asal Inggris itu telah menyelesaikan sebagian besar sesi latihan tim tanpa mengalami kendala. Sebelumnya ia harus menepi selama 6 pertandingan karena cedera dan absen selama jeda internasional. Tim medis Madrid cukup yakin Trent bisa dibawa ke Turin jika ia mampu menuntaskan satu sesi latihan lagi tanpa mengalami nyeri. Meski begitu, pelatih Xabi Alonso tetap akan bersikap hati-hati. Setelah absen lebih dari 1 bulan, kemungkinan besar Alexander-Arnold tidak akan langsung dimainkan sebagai starter, melainkan akan diturunkan dari bangku cadangan guna menguji kondisi fisiknya dan memulihkan ritme permainannya secara perlahan. Kenan Yildiz tengah menikmati salah satu fase paling istimewa dalam perjalanan awal karirnya. Penyerang muda asal Turki yang membela Juventus itu akan merasakan langsung atmosfer megah Stadion Santiago Bernabeu untuk pertama kalinya saat timnya bertemu Real Madrid di ajang Liga Champions. Bagi Yildiz, laga ini bukan sekedar partai fase grup, melainkan momen yang sudah ia impikan sejak kecil saat menyaksikan pertandingan-pertandingan ikonik di stadion legendaris tersebut. Kini impian masa kecil itu menjadi nyata. Ia akan menginjak lapangan yang sama, namun sebagai pemain profesional. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Yildiz dihadapkan pada tantangan besar. Meski demikian, semangatnya tetap tinggi. Ia melihat laga ini sebagai peluang emas untuk menunjukkan kualitasnya dan memulai babak baru dalam perjalanan bersama Juventus. Manchester United akhirnya mencatat 2 kemenangan beruntun di Premier League di bawah asuhan Ruben Amorim setelah mengalahkan Liverpool 2-1 di Anfield. Namun kapten tim Harry Maguire justru menilai pencapaian itu bukanlah sesuatu yang patut dirayakan, melainkan mencerminkan kondisi memalukan bagi klub sebesar United. Menurutnya hal itu seharusnya menjadi dorongan untuk tampil lebih konsisten, bukan sekedar dijadikan kebanggaan. Ini sungguh memalukan, ujar Maguire. Ini bukan statistik yang patut dibicarakan. Sekarang kita harus menatap ke depan dan mencoba meraih kemenangan ketiga saat menghadapi Brighton pada hari Sabtu, karena konsistensi harus mulai dibangun. Saat ini dengan tidak adanya jadwal di kompetisi Eropa, Manchester United bisa memusatkan seluruh fokusnya pada pertandingan akhir pekan melawan Brighton dengan target memperpanjang tren kemenangan mereka. Menjelang laga El Clasico akhir pekan ini, muncul tudingan bahwa Real Madrid sering mendapat keuntungan dari keputusan wasit, terutama setelah kemenangan tipis mereka atas Getafe. Pelatih Getafe, Jose Bordalas, mengeluhkan inkonsistensi wasit yang tidak memberikan hukuman serupa kepada pemain Madrid seperti yang diterima oleh 2 pemainnya yang diganjar kartu merah. Meski demikian, pelatih Barcelona Hansi Flick memilih untuk tidak memberikan komentar terkait isu tersebut dan enggan terlibat dalam kontroversi. Flick juga dipastikan akan absen dalam pertandingan di Santiago Bernabeu karena menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Namun Barcelona tetap akan mengajukan banding atas hukuman tersebut. Flick menegaskan bahwa ia tidak bermaksud melawan wasit, melainkan hanya terjadi perbedaan pandangan yang harus diterimanya. Ia juga menyatakan akan membahas isu ini lebih lanjut setelah pertandingan melawan Olympiakos. Nico Paz sedang menjadi sorotan di Serie A pada awal musim 2025-2026 berkat penampilan luar biasanya bersama Como. Pemain muda asal Argentina ini menjadi motor utama tim yang kini secara mengejutkan menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 12 poin. Paz adalah jebolan Akademi Real Madrid dan bergabung dengan Como pada musim panas 2024 dengan nilai transfer sekitar 5,5 juta euro. Meskipun sudah pindah, Real Madrid masih memegang opsi untuk memulangkan sang pemain pada bursa transfer 2026 atau 2027. Presiden Como Mirwan Suarso menegaskan bahwa Los Blancos dapat memanggil kembali Paz kapan saja mereka mau. Jika Real Madrid mengambil keputusan tersebut, Paz diperkirakan akan menjadi pemain kunci dalam proyek pengembangan pemain muda yang sedang dijalankan pelatih Xabi Alonso.
Juventus baru saja mengalami kekalahan dari Como yang menjadi kekalahan pertama mereka musim ini. Namun ini juga menandai laga ke-6 berturut-turut tanpa kemenangan bagi Kenan Yildiz dan rekan-rekannya. Sebelumnya Juventus harus puas dengan hasil imbang 5 kali beruntun melawan Hellas Verona, Atalanta, AC Milan di Liga Italia serta Borussia Dortmund dan Villarreal di Liga Champions. Kemenangan terakhir mereka terjadi saat mengalahkan Inter Milan 4-3 pada 13 September lalu. Akibat kekalahan ini Juventus turun ke posisi ke-7 klasmen sementara Serie A dengan 12 poin dari 7 pertandingan. Corriere dello Sport mencatat bahwa pencapaian ini lebih buruk dibandingkan performa Juventus bersama Motta musim lalu yang berhasil mengumpulkan 13 poin dalam 7 pertandingan awal Serie A dan meraih kemenangan di 2 laga pertama Liga Champions meski akhirnya gagal melaju sepanjang musim. Kevin De Bruyne yang selama ini dikenal sebagai salah satu pengumpan terbaik di dunia sepak bola, kini memperlihatkan gaya permainan yang berbeda sejak bergabung dengan Napoli dan berada di bawah arahan taktik Antonio Conte. Dalam 9 penampilan awalnya bersama Partenopei, pemain asal Belgia ini sudah mencetak 3 gol dalam 7 laga Serie A, dengan semua gol tersebut berasal dari situasi bola mati. Selain itu, ia juga menyumbangkan 2 assist dalam 2 pertandingan Liga Champions. Menurut laporan Sky Sport Italia, perubahan gaya bermain Napoli membuat De Bruyne lebih banyak terlibat dalam proses pembangunan serangan secara keseluruhan, bukan hanya berperan sebagai penyedia umpan terakhir seperti yang biasa dilakukannya di Manchester City. Sebagai hasilnya, De Bruyne kini memiliki jumlah tembakan yang lebih tinggi dari biasanya, meskipun produktivitas asisnya menurun secara signifikan dibandingkan saat ia masih berseragam City. Tom Haye menunjukkan performa impresif dan konsisten dalam 4 laga awal BRI Super League 2025-2026 bersama Persib Bandung. Permainannya dinilai stabil dan berkualitas, terutama dalam mengatur alur permainan di lini tengah. Pengamat sepak bola, Kesit B. Handoyo, menilai bahwa Haye kini sudah benar-benar menyatu dengan skema permainan Persib. Ia juga melihat bahwa kemampuan pemain naturalisasi tersebut terus berkembang dan semakin terlihat dari pertandingan ke pertandingan. Kesit menyoroti bahwa kontribusi Haye bukan hanya sebagai pengatur serangan, tetapi juga sebagai sosok penting dalam menjaga keseimbangan tim. Penampilannya saat Persib menang telak 3-0 atas Biak dianggap sebagai bukti nyata peran vitalnya di lini tengah. Matheus Cunha menjadi rekrutan pertama Manchester United pada bursa transfer musim panas ini. Ia didatangkan dari Wolverhampton dengan nilai transfer sebesar 60 juta pounds. Harga yang tinggi tersebut membuat harapan terhadap striker asal Brasil ini cukup besar, terutama dalam hal mencetak gol untuk MU. Namun hingga kini, Cunha belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor bagi Setan Merah, sehingga muncul keraguan dari sejumlah pihak mengenai kontribusinya di lini depan. Meski begitu, Cunha tetap percaya diri dan optimis bahwa ia akan segera mencetak gol. Ia mengatakan, proses adaptasinya bersama tim berjalan lancar dan secara bertahap ia mulai menemukan ritme permainannya di Manchester United. Ia yakin dalam waktu dekat bisa memberikan dampak yang lebih besar bagi tim, terutama dalam hal mencetak gol. Cunha pun berharap dapat mencetak gol pertamanya saat MU menjamu Brighton di Old Trafford akhir pekan ini. Cesc Fabregas kembali mencuri perhatian, kali ini sebagai pelatih setelah berhasil membawa Como meraih kemenangan mengejutkan 2-0 atas Juventus dalam lanjutan Serie A. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadio Giuseppe Sinigalia, gol cepat dari Marc-Oliver Kempf di menit ke-4 dan gol kedua dari Nico Paz di menit ke-79 memastikan kemenangan bersejarah bagi Como. Setelah pertandingan, Fabregas mengumpulkan para pemain di tengah lapangan dan memberikan pidato emosional yang menyatakan rasa bangganya terhadap perjuangan tim. Ia menekankan pentingnya mentalitas juang dan semangat untuk meraih kemenangan dalam setiap pertandingan. Pidato penuh semangat tersebut disambut dengan sorakan para pemain dan dukungan meriah dari supporter, serta viral di media sosial. Momen ini semakin menegaskan karisma dan kepemimpinan Fabregas sebagai pelatih yang mampu menginspirasi timnya. Mantan pemain Liverpool, Jamie Carragher, menilai Arsenal sebagai kandidat terkuat untuk meraih gelar Premier League musim ini. Sementara juara bertahan musim lalu, Liverpool sedang mengalami masa sulit dengan menelan 4 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Ia percaya bahwa Liverpool dan Manchester City masih memiliki peluang untuk menggagalkan ambisi Arsenal dengan memanfaatkan kelemahan psikologis yang dimiliki oleh The Gunners. Strategi utama yang disarankan Carragher adalah menjaga jarak dekat dengan Arsenal di papan klasemen dan tidak membiarkan mereka lepas terlalu jauh, terutama saat memasuki fase krusial di akhir musim. Dengan menjaga tekanan secara konsisten, Liverpool dan Manchester City dapat memanfaatkan tekanan mental yang mungkin dialami Arsenal untuk memperbesar peluang mereka dalam perburuan gelar Premier League musim ini.
Pelatih Tottenham Hotspur Thomas Frank kini mulai menghadapi dilema serius terkait penempatan peran yang paling efektif bagi Xavi Simons di skuadnya. Gelandang muda asal Belanda tersebut kembali gagal memenuhi ekspektasi saat Spurs menelan kekalahan dari Aston Villa pada akhir pekan lalu. Penampilan yang belum memuaskan ini menambah tekanan bagi Frank untuk mengevaluasi opsi yang ada di lini tengah. Jika performa Simons tak kunjung membaik, peluang bagi Lucas Bergvall untuk tampil sebagai starter bisa semakin besar. Gelandang muda asal Swedia itu dinilai lebih eksplosif dan mampu memberikan dorongan ekstra dalam fase menyerang. Simon sendiri digait Spurs dengan biaya transfer mencapai 52 juta pound sterling pada bursa transfer musim panas, namun hingga kini belum mampu menunjukkan kontribusi yang signifikan dari 8 penampilannya bersama tim. Chelsea mendapat dorongan untuk segera bergerak merekrut gelandang Brighton Carlos Baleba sebelum Manchester United kembali mencoba memboyongnya. Baleba sebelumnya menjadi incaran utama MU yang bahkan sempat mengajukan beberapa tawaran resmi. Namun transfer itu batal terwujud karena Brighton mematok harga tinggi sebesar 115 juta euro. Meski Baleba sempat tertarik pindah ke Old Trafford, situasi klub yang gagal lolos ke kompetisi Eropa ikut mempengaruhi proses negosiasi. Manchester United diperkirakan akan kembali mengincar sang pemain tahun depan, meski kini mereka juga memantau alternatif lain seperti Elliot Anderson dan Adam Wharton. Melihat peluang Baleba bisa tersedia kembali di pasar transfer, mantan striker Aston Villa, Gabby Agbonlahor, menyarankan Chelsea untuk bertindak cepat dan mengamankan jasa gelandang muda berbakat tersebut sebelum klub lain bergerak lebih dulu. Baru-baru ini Thomas Muller mengungkapkan bahwa ia tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Barcelona di masa depan, terutama jika pelatih Hansi Flick mengajaknya secara langsung. Dalam wawancara terbaru, Muller mengaku pernah membayangkan dirinya bermain untuk klub Katalan, apalagi bersama mantan rekan setimnya di Bayern, Robert Lewandowski. Ia menegaskan bahwa jika Flick yang sangat mengenalnya menghubunginya dan menawarkan proyek yang menarik, ia akan mempertimbangkannya secara serius. Meski selama karirnya Muller dikenal tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan Barcelona, ia tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap klub tersebut. Ia menyebut Barcelona sebagai salah satu tim papan atas dunia yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap para pemainnya. AC Milan dikabarkan tengah menyusun strategi cerdik untuk mendatangkan gelandang Manchester City Mateo Kovacic ke Serie A dengan bantuan dari sahabat dekat sekaligus kompatriotnya Luka Modric. Laporan dari Milan Live menyebutkan bahwa klub raksasa Italia tersebut berniat memanfaatkan kedekatan personal antara kedua pemain asal Kroasia itu untuk memujuk Kovacic agar mau bergabung ke San Siro. Modric dan Kovacic telah lama dikenal memiliki hubungan yang sangat erat, baik di dalam lapangan sebagai rekan tim nasional maupun di luar lapangan sebagai sahabat. AC Milan percaya bahwa faktor emosional dan persahabatan ini bisa menjadi kunci penting dalam mengamankan tanda tangan Kovacic yang sebelumnya pernah bermain di Serie A bersama Inter Milan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Kovacic dinilai sebagai tambahan yang ideal untuk memperkuat lini tengah Rossoneri di musim mendatang. Barcelona mengalahkan Olympiakos 6-1 dalam matchday ketiga Liga Champions 2025-2026. Di laga ini, Fermin Lopez mencetak hat-trick, Marcus Rashford menyumbang 2 gol, dan Lamine Yamal mencetak 1 gol penalti. Sementara itu, Olympiakos yang bermain dengan 10 orang setelah Santiago Heze di kartu merah, hanya membalas lewat penalti Ayub El Kabi. Dengan kemenangan tersebut, Barcelona kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin, sementara Olympiakos di peringkat ke-32 dengan 1 poin. Arsenal meraih kemenangan telak atas Atletico Madrid dalam lanjutan Liga Champions. Pertandingan ini digelar di Emirates Stadium pada Rabu dini hari WIB dan The Gunners menang dengan 4-0. Semua gol tercipta di babak kedua masing-masing melalui Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli, serta 2 gol dari Victor Gyökeres. Kemenangan ini menempatkan Arsenal di posisi ketiga klasemen sementara dengan 9 poin, hanya kalah selisih gol dari Paris Saint-Germain dan Inter Milan. Manchester City meraih kemenangan penting 2-0 atas Villarreal pada matchday ketiga Liga Champions 2025-2026. 2 gol kemenangan dicetak oleh Erling Haaland dan Bernardo Silva di babak pertama. Sejak awal laga, City tampil agresif dan mendominasi permainan. Villarreal sempat memberikan perlawanan namun tak mampu menembus pertahanan kokoh The Citizens. Di babak kedua, City bermain lebih tenang dan mengontrol tempo. Namun skor 2-0 bertahan hingga akhir laga, dan hasil ini membuat Manchester City mengoleksi 7 poin dan berada di posisi kelima klasemen sementara grup. Inter Milan meraih kemenangan telak 4-0 atas Union Saint-Gilloise dalam laga ketiga fase grup Liga Champions 2025-2026 di Lotto Park.
Di laga ini gol-gol Inter dicetak oleh Denzel Dumfries, Lautaro Martinez, penalti Hakan Calhanoglu, dan Pio Esposito. Inter tampil dominan dengan 70% penguasaan bola dan 21 tembakan. Kemenangan ini menempatkan tim asuhan Christian Chivu di posisi kedua klasemen grup dengan 9 poin, kalah selisih gol dari Paris Saint-Germain yang memimpin grup. Paris Saint-Germain menang besar 7-2 atas Bayer Leverkusen di matchday ketiga Liga Champions 2025-2026 di Bay Arena. Di laga ini PSG unggul cepat dan mencetak banyak gol lewat beberapa pemain seperti Willian Pacho, Desiré Doué, Quifac Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele, dan Vitinha. Pertandingan juga diwarnai 2 kartu merah, 1 untuk Leverkusen dan 1 untuk PSG. Kemenangan ini membawa PSG ke puncak klasemen grup dengan 9 poin, sementara Leverkusen tertahan di posisi ketiga dengan 2 poin. Sementara di laga lain ada Napoli yang dibantai PSV Eindhoven dengan skor 6-2. Sementara itu Dortmund menang 4-2 atas FC Copenhagen.